Selamat siang Bu Ayu, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Psikologi dan Perilaku Organisasi. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil karya artikel kami. Sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya sendiri adalah Putri Sandra Bestari. Saya Tina Lazarza. Nama saya Sulaiman Sundari. Nama saya Mandika Lika Sweta Sapitri. Nama saya Siti Landari. Selanjutnya, ini adalah pendahuluan. Kemacetan lalu lintas telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat perkotaan di Indonesia. Pertumbuhan kendaraan bermotor berkembang pesat dibanding dengan kapasitas jalan yang ada, sehingga menimbulkan kepadatan di setiap jam sibuk. Berdasarkan data TomTom Traffic Index 2024, tingkat kemacetan di Bandung telah mencapai 48%. Sedangkan di Jakarta waktu tempuh rata-rata 25 menit per 10 km. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi akibat pemborosan waktu dan bahan bakar, tapi juga menimbulkan stres. Seperti jurnal yang saya ambil yang ditulis oleh Novakos, Tokos, dan Mileniusi 1990, mereka menjelaskan bahwa perjalanan yang panjang dan macet bisa menimbulkan stres dan menurunkan kesejahteraan masyarakat, sosiologis masyarakat. Sehingga karena itu kemacetan perlu dipandang sebagai tantangan kompleks yang mempengaruhi kualitas hidup dan berkelanjutan perkotaan. Berikut di sini adalah fenomena kemacetan dan stres di kota-kota besar. Fenomena kemacetan di kota besar saat ini bukan hanyalah masalah yang sekedar transportasi, tetapi juga isu psikologis yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat urban. Berdasarkan dari sumber yang saya cari, yaitu Kompas.com tahun 2025, tingkat kemacetan di Jabodetabek itu naik sehingga meningkat sekitar 14% di daerah Jabodetabek dibanding tahun lalu, terutama di saat jam kerja. Pertumbuhan kendaraan pribadi yang tidak seimbang ini dengan infrastruktur yang membuat banyak pekerja harus menempuh perjalanan 2 hingga 3 jam, itu membuat para pekerja itu mengalami kelelahan sebelum bekerja. Nah, itu dalam psikologi organisasi, kemacetan tergolong stresor lingkungan, yaitu tekanan dari luar kontrol individu dan organisasi. Itu pekerja yang terjebak macet cenderung mengalami stres, mudah marah, dan juga sulit fokus. Menurut Rahmawati dan Dewanta tahun 2022, paparan stresor itu merupakan masalah yang terus-menerus dapat menurunkan motivasi dan kepuasan bekerja, serta mengganggu work-life balance. Jadi kemacetan perlu dipandang bukan hanya sebagai masalah jalan raya, tetapi juga sebagai tantangan psikologis dan organisasional yang berdampak langsung pada produktivitas kerja. Oke, selanjutnya kalau kita tadi berbicara tentang fenomenanya, kita akan lanjut ke teori stresnya. Stres sendiri itu definisinya merupakan respon individu terhadap suatu tekanan yang melebihi kemampuan individu tersebut, sehingga stres tersebut itu mengancam kesejahteraan individu. Singkatnya, memang stres ini tuh suatu tuntutan dari lingkungan yang membuat individu itu merasa terancam secara psikologis. Nah, komponen dari stres ini tuh menurut Taylor 2018 itu ada kognitif, yaitu cara individu menilai kondisi, terus ada emosional, yaitu reaksi perasaan yang muncul akibat rasa stres, terus ada fisiologis, itu reaksi tubuh terhadap stres, terus yang keempat itu ada perilaku yang dimana itu merupakan cara individu merespon stres. Terus selanjutnya ada 2 strategi mengatasi stres, yaitu problem focus coping yang merupakan strategi mengatasi stres secara langsung. Berfokus pada masalahnya itu ada 2, yaitu behavioral method dan juga cognitive method. Behavioral method itu melakukan tindakan nyata untuk menangani masalah, sedangkan cognitive method itu cara berpikir seseorang untuk mencari sebuah solusi. Yang kedua itu ada emotion focus coping yang merupakan strategi mengatasi emosi yang disebabkan oleh stres, bukan mengatasi situasi penyebabnya. Sama seperti yang problem focus coping itu ada 2, behavioral method yaitu mengatur emosi melalui suatu kegiatan, dan cognitive method yaitu mengatasi emosi melalui pikiran. Oke, selanjutnya ada hal yang harus dilakukan untuk memenuhi strategi berdasarkan teori problem focus coping dan juga emotion focus coping. Pertama itu dari problem focus coping, di mana itu berdasarkan permasalahan terlebih dahulu, yaitu dengan menyusun jadwal lebih awal
berangkat ke tempat yang lebih awal, mencari informasi jalan yang lebih lancar, dan menggunakan transportasi umum misalnya kereta. Karena kereta itu salah satu solusi untuk menghindari macet karena memang jadwalnya itu kan teratur. Selanjutnya itu berdasarkan emosi, fokus pada emosi itu mengatur emosi dengan baik, misalnya dengan mendengarkan musik, menarik nafas dalam-dalam dan juga tetap fokus. Yang kedua itu berpikir secara positif bahwa kemacetan tersebut bisa menjadi salah satu perlindungan diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya itu adalah dengan menenangkan diri dan juga berdoa untuk diberikan kelancaran, dan yang terakhir itu menerima kemacetan dan menjadikan pelajaran di waktu selanjutnya. Lalu di kesimpulannya itu kemacetan lalu lintas tidak hanya mempengaruhi ekonomi dan waktu, tapi juga berdampak besar pada kondisi psikologis dan sosial. Terus menerus terpapar kemacetan ini bisa menyebabkan stres yang berasal dari lingkungan sehingga mengurangi semangat bekerja, kepuasan terhadap pekerjaan serta keseimbangan antara hidup pribadi dan pekerjaan. Untuk itu diperlukan cara mengatasi stres yang tepat dengan melakukan problem fokus coping seperti berangkat lebih pagi atau memilih jalan lain, maupun dengan cara emosional fokus yaitu mengelola perasaan seperti menenangkan diri, berpikir positif, dan berdoa dengan mengelola stres secara baik. Efek negatif dari kemacetan bisa dikelola sehingga kesejahteraan pribadi dan beraktivitas kerja tetap terjaga. Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih.